Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada seluruh penonton dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas hingga hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reza Munawar Ilmi dari kelas 9A SMP Jaya Quran Islamic Public School. Penonton yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, berbagi merupakan bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Nah, salah satu bentuk nyata dari berbagi adalah sedekah. Sedekah tidak hanya memberikan manfaat kepada yang menerima, tetapi juga memberi keberkahan kepada yang memberi. Penonton yang dirahmati Allah, saya ada satu cerita tentang sedekah. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong kau doakan tanganku ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab pertanyaan itu. Loh, ada apa dengan tanganmu? Anak perempuan itu menjawab, Rasulullah, aku telah bermimpi ya Rasulullah. Aku telah bermimpi kedua orang tuaku. Ayahku berada di surga, sementara ibuku berada di neraka. Saat aku melihat neraka, aku melihat ibuku ya Rasulullah. Ibuku sedang disiksa. Lalu si anak perempuan pun berlari menuju ibunya. Ibu, apa yang engkau lakukan di sini? Dijawab oleh ibunya yang berada di neraka tadi. Ini adalah balasan Allah kepada ibu, nak. Ibu tidak pernah berbagi kepada orang lain dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ibu tidak pernah sedekah. Ibu hanya pernah sedekah sepotong tulang dan sehelai selendang. Lalu anak tadi pun bertanya kepada ibunya, lalu jika ibu ada di sini, ayah berada di mana? Ibunya menjawabnya, ayahmu berada di neraka, nak. Ayahmu adalah orang yang suka sedekah dan suka berbagi pada orang lain. Dan lalu anak perempuan itu pun berlari menuju surga untuk melihat ayahnya. Saat sampai di surga, dia melihat ayahnya sedang duduk satu meja bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Dia pun bertanya kepada ayahnya, ayah, apa yang engkau lakukan di sini? Apakah kau tega meninggalkan ibu sedang disiksa di neraka? Lalu ayahnya pun menimpali pertanyaan dari anak tadi. Itu adalah balasan Allah kepada ibumu, nak. Ibumu adalah orang yang pelit hingga berbagi dan tidak pernah sedekah. Itu adalah balasan Allah. Ayah tidak berani melawan keputusan Allah. Dan perasaan marah, ia pun mengambil air dari telaga surga dan berlari menuju neraka tempat ibunya disiksa. Lalu saat dia sampai di tempat ibunya disiksa, yang memberikan segelas air tadi kepada ibunya. Saat telah diminum air tadi oleh ibunya, sebuah api yang besar menyambar tangan anak itu dan anak itu terbangun dengan tangan yang penonton yang berbahagia. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Nah, ternyata barang apapun yang pernah kita sedekahkan itu akan menolong kita dari api neraka. Seperti dalam cerita tadi, seorang ibu yang hanya pernah sedekah sepotong tulang ayam dan sehelai selendang. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, yang artinya jauhilah neraka walau hanya sedekah sebiji kurma. Nah, sebiji kurma saja bisa menolong kita dari api neraka, apalagi kita sedekah banyak.
pasti akan dijauhkan oleh Allah api neraka itu tadi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita perbaiki sedekah pada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di bulan Ramadan ini pasti akan dilipat gandakan oleh Allah lebih banyak lagi. Seperti Rasulullah SAW yang juga berbunyi, mana fasad sudah mimma, yang artinya tidak berkurang harta yang engkau sedekahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, saya izinkan saya pesan kepada kalian semua, orang yang loman disayang Allah, dirindukan surga dan disayangi teman-teman. Orang pelit dibenci Allah, dirindukan neraka dan dibenci teman-teman. Hadirin yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutup hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan yang kurang berkenan di hati para penonton. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari